Dalam Yesus berkat surga tercurah dengan luar biasa. Tapi yang menampung itu hanya yang terfokus, terbuka hanya kepada Tuhan. Nah, salah-salah saudaraku. Kalau masih mempertahankan akunya, kebenarannya, aku yang hebat, ya saudara-saudaraku, semua itu biar harus kita tanggalkan. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita sudah selalu mendengar, hendaklah kamu memiliki perasaan dan pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu jalan kebenaran. Kalau dia sampai merendahkan diri sampai kepada mati tersalib, dalam ayat 9 Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Jadi kalau kita masih pertahankan, berantem saudaraku, sakit hati, penyakit orang banyak karena sakit hati, tidak damai sejahtera. Tapi kalau plong, hati yang gembira adalah obat. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi kita tetap bersyukur, dan kita harus semakin memiliki hikmat saudaraku untuk bisa menggunakan segala sesuatu dengan baik. Sejak hari Rabu yang lalu, inilah yang boleh mendapatkan satu pelajaran bagi saya. Kita ini harus benar-benar memiliki satu hikmat, pengertian untuk menggunakan dengan baik apa yang ada, termasuk tenaga saudara-saudaraku. Ya, hari Rabu yang lalu kita kedatangan tamu yang dari Medan, ada 3 orang. Saya pikir badan saya sudah kuat, jadi untuk menyambut kita adakan persiapan. Satu hari itu sepertinya aku nggak rasa sakit apa-apa, kuat, apapun saya angkat saudara-saudaraku, sampai tamunya pulang. Tahu-tahu mulai malamnya nggak bisa tidur. Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, sampai Sabtu ke Minggu terganggu terus. Biarpun saya tidur, tapi saya bisa dengar semua, nggak bisa seperti normal biasa. Saya kurang berhikmat memakai yang ada. Jadi saya dapat pengalaman, kami dulu anaknya, ya orang tua kami ada 9 orang. Dalam dulu masa susah, ya orang tua itu bisa menggunakan hikmat supaya semua anak-anaknya itu bisa makan. Kalau beras tinggal sedikit, dimasak secara normal, yang makan paling cuma 3 orang. Tapi dia bisa menggunakan hikmat, akhirnya itu beras dibikin bubur. Jadi kami 9 tetap semua dapat makan saudaraku. Itu hikmat kepintaran. Jadi kita ini rupanya harus pintar-pintar memakai segala sesuatu, tenaga, waktu, apa saja pun harus pintar memakainya. Tidak harus memaksakan secara normalnya, tapi bisa dengan hikmat mengatur dengan baik.
Jadi saya rupanya harus belajar begitu sekarang. Tidak boleh boros, baik tenaga, baik apapun. Sebenarnya saya sudah diajari sama dokter. Dokter bilang, Pak, eman-eman itu kaki, jangan asal dipakai semuanya. Begitu. Tapi saya hari Rabu itu saya los, pakai semuanya. Saya pikir saya sudah kuat, rupanya sudah nggak boleh, sudah itu. Jadi itulah kita ini, biar banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi marilah menang dalam Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan kita usahakan. Tadi juga saya dengar kesaksian saudara kita, tetap dia bisa mengambil keputusan. Itu yang terbaik, melayani, beribadah kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan pasti tolong saudara-saudaraku. Dan kalaupun nanti suatu waktu toh kehendak Tuhan yang jadi, tapi di dalam tindakan kita yang mengambil hikmat ini, di situ Tuhan tidak permalukan kita. Yakin dengan sungguh saudaraku. Jadi siapapun kita ini semakin belajar. Apalagi yang muda-muda kan pengalaman masih rasa kuat, rasa bisa, rasa apa, wah, ya malah kadang nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, jadi rupanya nggak begitu. Memakai yang ada itu sampai semuanya baik, saudara-saudaraku. Biarpun uang kita sebanyak gunung, jangan boros asal-asalan. Karena apa? Ya sedikit demi sedikit, lama-lama juga habis juga, saudaraku. Jadi gunung yang tinggi kalau diambil sedikit-sedikit bisa habis. Jadi kita menggunakan waktu dengan baik, semua biar guna hormat kemudian bagi nama Tuhan. Itulah yang saya pelajari 1 minggu ini, saudara-saudaraku. Dan mari kita akan melihat Tuhan begitu baik bagi kita. Saya bersyukur, saudara-saudara yang kekasih, kita bisa diberi pengertian dan kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mau mengajak kita membaca, saudara-saudara yang kasih, di dalam Efesus pasal yang pertama. Saya mau mengajak kita membaca Efesus pasal yang pertama ini, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudaraku, semoga ini semakin kita mengerti. Semoga pengertiannya lebih terbuka dalam pengertian kita. Karena biasanya kekayaan orang yang belum berohani harus karena ada uang banyak, ada harta benda, rumah, mobil, sampai isi rumah. Ya, itulah yang mereka pikir satu kekayaan. Tapi kalau kita, saudaraku, apapun kekayaan dunia, kalau dia tidak kaya dalam kerajaan surga, maka segala itu adalah hal yang sia-sia. Jadi bagi kita kekayaan yang sungguh-sungguh harus sampai kaya di dalam kerajaan surga. Kalau kita boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-12,
Saya mau ajak kita memperhatikan ini, saudara-saudaraku, biar kita semua semakin terarah. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ini, ya, ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya. Ini tadi Lukas 12, tinggal dibalik jadi ayat 21. Jadi 1221. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian kayak apa? Nah, jadi ada orang yang sangat senang. Rupanya dia orang kaya di kampung. Jadi ada hasil yang banyak, hasil bumi. Dan sampai masuk di gudang-gudangnya. Ya, baru dia berharap dengan itu. Dia bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah. Istilah sekarang ini, puas-puaskanlah dirimu, hartamu banyak, sampai anak cucu masih limpah. Tuhan bilang, orang kaya bodoh, malam ini ku ambil nyawamu. Nah, jadi orang biar banyak hartanya, tapi kalau Tuhan tidak lagi nyambung nyawanya, sama dengan orang kaya di rumah sakit, penuh hartanya, tapi mau menghirup udara aja juga nggak mampu, harus dibantu oksigen. Saudaraku, apa artinya kekayaan yang begitu? Nah, apalagi biar oksigen juga nggak mampu lagi menghirup, putus nyawanya. Baru dia bilang, kemana itu hartamu? Kamu tinggal ke siapa? Nah, kalau orang meninggal itu tidak bawa apa-apa, saudaraku. Paling yang ada di badannya sudah dimandiin, kasih baju, kasih jas. Ada juga orang kasih jam tangan. Nah, kalau nggak pengertian, dibanyakin lagi, bajunya dibanyakin biar dia ganti. Tapi itu kebodohan. Orang aja sudah sakit dia bisa ganti baju sendiri, kadang-kadang harus dibantuin. Ini udah mati masih dipakai lagi. Apalagi kalau, waduh, bodol dikasih sikat gigi odol. Bagaimana orang mati mau sikat gigi pakai odol? Apalagi dipakai sepatu roda. Wah, mau naik apa? Bodoh, saudaraku. Jadi itu sebabnya kalau tidak kaya secara rohani, Tuhan bilang itu adalah perkara dunia ini fana. Akan kalau itu yang menjadi andalannya, disebut mereka itu bodoh. Itu sebabnya, saudaraku, cari kerajaan surga dengan kebenarannya. Itu yang terutama bagi kita. Apalagi kalau kaya dalam kerajaan surga, itu bagaimana? Ibadah yang benar, ada pelayanan, saudaraku, yang menentukan nanti posisi kita di kerajaan surga. Ada selalu pilihan yang baik, yang berrohani, tidak pilihan keinginan daging, tarikan dosa, tarikan iblis, tarikan dunia. Ini, saudaraku, kita selalu memilih yang rohani, yang boleh menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat yang seperti itu bagi kita, sehingga kalau itu boleh terjadi, semuanya kita ini, saudaraku, muka surgawi. Nah, saudara-saudaraku, tidak hanya muka-muka malaikat. Malaikat juga jangan pikir semua baik. Ada malaikat yang jahat juga. Jadi jangan bilang, oh, kamu pikir aku malaikat. Emang kalau udah malaikat itu sudah terbaik. Malaikat itu apa? Banyak malaikat jahat. Coba itu baca itu di dalam Judas pasal 1, nggak ada pasal 2-nya. Nah, kita baru lihat dulu, saudaraku. Iya. Ayat yang
5:6. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Jadi malaikat-malaikat juga banyak yang tidak taat. Makanya kita belajar taat, saudaraku. Harus lebih juga dari malaikat. Haleluya. Jadi kita ini harus lebih dari malaikat, saudaraku. Pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi malaikat-malaikat yang tidak taat itu hukumannya itu 2 bagian. Sebelum masuk dalam alam maut, mereka ditahan di tempat yang disebut dunia kekelaman. Kalau sudah sampai penghakiman pada hari akhir, itu masuk di neraka api yang kekal. Itu di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41 dan selanjutnya. Mereka itu dalam kekelaman, api yang disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi 2 itu, saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau manusia, kalau meninggal, orang jahat masuk dulu di alam maut, baru sesudah penghakiman masuk di tempat iblis tadi, neraka kekal selamanya. Tapi kalau kita, saudaraku, berhikmat, makanya kita sekarang beribadah dengan baik, melayani yang baik, berhikmat, saudaraku, menahan diri supaya kita bisa satu dengan yang lain, terus cocok, ada kesegaran, ada kesenangan. Jangan sampai nanti aku nggak mau lagi ibadah di situ. Kenapa? Aku nggak senang lihat siapa. Nah, karena lihat siapa jadi nggak senang, nggak mau ibadah lagi. Dijauhkan yang begitu dari kita. Harus saling mengampuni, saudaraku. Kita harus bisa berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Enak gak? Kau sahabatku, kau saudaraku, kau, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tapi jangan tidak mau dipisah kayak anjing. Tahu, kayak anjing gak mau dipisah. Dipisah nggak bisa. Supaya bisa dipisah, ambil air 5 kali, siram 2 kali belum mau, harus 5 kali. Susah, saudaraku. Jadi nggak bisa dipisah, berantem. Tapi kalau anak Tuhan, karena Roh Kudus yang tolong kita, nggak mau berpisah. Dan kalau kita ibadah, menyanyi dengan benar, ku ingin tetap di sini. Apa tuh? Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jadi kita semua sama-sama, mata kita ini memandang Tuhan. Haleluya. Ini, saudaraku, ibadah kita ini biar terus ada Roh Kudus. Jangan seperti yang jelek-jeleki, bukan Roh Kudus, dia bilang ya udah terserah dia lah, nggak usah dilanjutin itu. Aku nggak mau ngomong itu ya. Yang penting Roh Kudus mempersekutukan kita. Semua indah satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ini ada di dalam area
yang sangat keberkatan. Saya boleh semakin memperhatikan itu, saudara-saudaraku. Kita ini di dalam kemurahan, area kemurahan yang sangat luar biasa. Di dalam Efesus 1 itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi segala berkat rohani itu, apapun yang terindah itu dicurahkan kepada kita. Sejak kapan? Sejak Yesus mati, bangkit, dan dimuliakan. Itu saya sangat senang sekali. Taurat saja berhenti sampai kepada Yesus menyelamatkan, karena dia hanya penuntun sampai kepada yang menyelamatkan. Setelah Yesus mati dan bangkit, itu maut sudah dikalahkan, itu dosa sudah dibayar, itu iblis tidak bisa menyangkal dia kalah. Karena kekerasan dilawan dengan kebaikan, kelemah lembutan, sombong dilawan dengan rendah hati. Iblis itu meninggikan diri. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan sesudah Yesus sampai kepada mati dan bangkit, tidak bisa tidak, semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Iblis saja sudah kalah, saudaraku. Kesombongan sudah kalah. Semua dosa, semua kejahatan sudah dikalahkan dalam Yesus merendahkan diri itu. Dan tidak hanya begitu, setelah itu terjadi, maka kita ada di area yang khusus Tuhan itu mencurahkan segala berkat. Ini yang saya lihat. Itu sebabnya kapan terjadi di bawah kolong langit tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada kita selamat. Itu setelah Yesus mati, bangkit, dan dimuliakan. Baru tidak ada lagi nama lain yang di dalamnya kita boleh selamat. Itu sebabnya jangan ragu, saudara. Apa yang kita yakini ini sungguh teguh dan luar biasa. Kapan itu boleh berlaku? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yaitu sesudah Yesus mati, bangkit, dan dimuliakan. Tidak ada nama lain. Kita harus bersyukur dan harus diyakinkan bahwa kita ini di jalan yang benar dan di area Tuhan memberkati. Karena tidak ada lagi cara Allah memberkati lewat Taurat, lewat agama mana saja pun. Tidak ada lagi, saudaraku. Itu firman Tuhan berkata. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Yesus itu sudah Allah tahu semua itu boleh terjadi. Makanya Allah coba ya mengembangkan lewat Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa langsung jatuh Taman Eden. Tapi diberikan perjanjian, nanti keturunanmu akan apa? Meremukkan kepala ular, dan ular akan memagut tumitnya. Itu apa itu? Yesus itu harus mati, dipagut. Itu tumit itu juga menunjukkan kekuatan berdiri. Makanya dalam 3 hari Yesus mati. Tapi kepala ular hancur. Kematian Yesus itu mengalahkan iblis. Haleluya, saudara. Ini. Nah, lahir Kain. Kain berdosa, Abil mati. Lahir Set,
ya meningkat mulai perhatian orang kepada Tuhan. Baru Enos, orang mulai memanggil Tuhan. Berjalan terus, masih pribadi-pribadi. Henok bergaul dengan Allah, diangkat. Nah, habis itu Tuhan melihat kecenderungan hati manusia semakin berbuat dosa. Hanya satu yang dia lihat benar. Siapa itu? No, dipanggil. No, aku harus binasakan ini semua. Tidak ada orang lain, agama lain, tidak ada loh. Baru itu, no, bikin perahu. Nah, Nuh selamat dari air bah. Hanya berapa orang? 8. Nuh istri, 3 anak, 3 menantu, 8. Saudara-saudaraku, manusia ini biarpun melihat kuasa Allah, nggak langsung semua mau jadi baik. Akhirnya justru orang mencari-cari dengan kekuatan sendiri, keselamatan sendiri, pikiran sendiri, cara sendiri. Tapi Tuhan tidak berkenan. Ya, dikacaukanlah itu Babel, menara di Babel. Karena orang pikir dengan bikin begitu, nanti Tuhan bikin air bah, kita di sini selamat. Kacau, nggak jadi lagi saudaraku. Tapi mulai dari situ Tuhan panggil satu keluarga. Itu namanya Abraham. Dari Babel, Ur Kasdim itu daerah Babel. Dan dari dia, saudara-saudaraku, terjadi keselamatan dalam bangsa-bangsa lain. Yang tahu hanya bangsa Israel. Itu dari Abraham, Ishak, dan Yakub, baru bangsa Israel. Terjadi masa kerajaan apa semua, mereka juga harus dihajar, dibuang kemana? Babel. Nah, kembali dari situ setelah 70 tahun, tetap saja. Nah, akhirnya terjadi masa kegelapan. Tidak ada lagi orang benar. Itu antar perjanjian lama, perjanjian baru. 400 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada firman Tuhan. Yang ada di situ hanya sejarah. Sejarah kehidupan manusia. Tapi itu semua adalah penggenapan. Di dalam kegelapan terbitlah terang. Jadi di dalam kegelapan Yesus harus lahir. Itu sebabnya dalam kegelapan Yesaya 60 itu, coba dulu ada yang baca dulu ya, ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, jadi terang itu datang dalam kegelapan. Jadi karena sudah tidak ada lagi firman, tidak ada Roh Kudus, tidak ada orang benar, Yesus datang ke dunia menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Dan sesudah itu datang, apapun cara-cara yang lama, gak ada lagi saudaraku. Makanya di dalam Yesuslah kita mendapat curahan berkat surgawi sesudah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, makanya semua yang lama tidak lagi. Orang Israel kalau mau selamat nanti harus terima Yesus. Itu sebabnya tidak ada lagi hal yang lain, semua harus di dalam Yesus, karena suatu hal yang baru, karena kelahiran baru, karena pembaharuan yang baru. Kita juga sudah mendengar sampai Rasul Paulus saja pun, ya saudara-saudaraku,
Dia tidak menganggap hal yang lama lagi. Yang dulunya dia adalah orang yang sangat taat dalam agama Taurat. Tapi bukan itu lagi. Kalau sudah di dalam Yesus Kristus, itulah yang luar biasa. Ini saudaraku. Jadi ini menunjukkan perubahan, bahwa tidak ada lagi keimanan yang lain. Dan hal yang seperti ini sudah ditutup di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Kalau orang mau nambah-nambah lagi situ, makanya saudaraku, surganya beda, caranya beda, kehidupannya beda, ya, kelemah lembutannya beda, cara hidupnya beda. Tapi kalau kita harus meniru kehidupan Yesus Kristus, juru selamat, juru damai, semua ini harus semakin ada pada kita. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya segala berkat ada dalam Yesus Kristus. Galatia pasal yang ketiga itu ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu nanti harus terima Yesus saudaraku. Atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, sudah merombak semua dan memulai yang baru. Itu sebabnya pengiringan yang benar harus berpondasi kepada Yesus, dibangun dalam Yesus. Dan orang yang mengalami berkat rohani hanya dalam Yesus. Orang yang diselamatkan hanya di dalam Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Orang yang mau sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Kiranya kita diyakinkan dan semakin bersungguh-sungguh di dalamnya, dan berhikmat berjalan di dalamnya, menggunakan sehingga segala tingkah laku kita menjadi tingkah laku orang yang berhikmat saudaraku. Dan terjadi aman, damai, sejahtera. Harapkan ini boleh terjadi. Kita satu dengan yang lain, ada damai sejahtera, dan kita juga dengan Tuhan. Sehingga dengan Tuhan kita baik, dengan sesama kita indah. Haleluya. Apa itu? Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Saling. Ini sudah biar Tuhan berkati kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Itu sebabnya saudaraku, saya melihat orang yang diberkati Tuhan tidak semua. Sesama orang Kristen juga tidak semua. Untuk mencurahkan berkat itu hanya bagi orang yang terbuka hati dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau ini boleh kita perhatikan, tidak cukup hanya datang jadi orang Kristen. Tidak cukup hanya bergereja. Nah, tapi harus ada penyerahan. Saya mau mengajak kita membaca Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun ya. Dan ketika
bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi yang mengalami aman dari kesulitan, karena saat itu sudah terjadi kering kerontang, tidak pernah hujan apalagi gerimis. Waktu Elia berdoa, nggak dia lihat gerimis. Ada siapa tahu? Setapak tangan embun, segini embun. Nggak mungkin ada hujan 3,5 tahun. Bagaimana saudaraku? Nggak kering semuanya, sampai hati manusia kering. Tanah itu, waduh, mungkin sudah bongkah-bongkah. Apalagi sawah, saudaraku, nggak bakal bisa lagi ditanami. Tapi ada satu perempuan yang bisa ditolong. Mengapa demikian? Hatinya terbuka kepada Tuhan. Ini saudaraku. Jadi orang yang mendapat kasih Tuhan, kemurahan, kekayaan surga, harus hati terbuka dengan sungguh. Tidak boleh dihalangi oleh apa saja pun. Pintar saudaraku, membuka hati hanya untuk Tuhan. Biar ini boleh terjadi bagi kita saudaraku. Jadi kita ini ada penampung-penampung berkat Tuhan. Kalau ada hati yang keras sedikit pun tidak bisa. Dan saudaraku, perempuan ini mengutamakan Tuhan itu sampai benar-benar tidak memperhitungkan dirinya, seperti Yesus. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Apa kata Elia? Apa yang kamu perbuat di situ, ibu? Aku di sini lagi nyari ranting-ranting. Buat apa itu? Buat apa kira-kira? Mau masak tepung untuk bikin roti. Kalau kami sudah makan, nanti kami mati. Tapi apa kata Elia? Ya berbuatlah, tapi jangan makan. Berikan kepadaku. Saudara-saudaraku, inilah ujiannya. Kalau saya mungkin saya pikir begini, sudah biar aku duluan mati dah. Aku nggak mau minta itu, nggak tega. Begitu saya, saudaraku. Tapi kalau dalam Tuhan itu harus diuji benar-benar. Harus berani mengutamakan Tuhan yang lebih duluan. Tapi sesudah itu, tepung yang sedikit itu tidak akan habis. Minyak yang sedikit itu tidak habis. Terjadi mujizat dari penyerahannya. Ini saudaraku. Makanya sejauh mana kita mau terbuka untuk Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus bisa begini. Jiwaku, apa ya? Terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terseru, supaya apa itu? Ku layak di hadapanmu Tuhan. Ini baru penampung berkat Tuhan. Kalau bangsa Israel, biarpun itu umat pilihan, sampai sekarang nggak ada tegar, nggak diberkati oleh Tuhan. Nanti terakhir sisa-sisanya mereka terbuka, dan semua nanti hanya dapat berkat di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Yang kedua, tadi 27 sekarang. Yang tadi sudah itu
sampai 26 itu sudah janda sarpat aja, sudah selesai. Kita lanjut 27. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel. Ya. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Jadi ini sudah lain orang. Elia itu menunjukkan nama Allah. Elisa itu menunjukkan Yesus Kristus. Eli itu Allah, Isa itu Yesus, Tuhan Yesus. Nah, jadi dari segala waktu, dan kita sekarang ada di masa Roh Kudus. Harus sama, saudara-saudaraku. Bagaimana itu? Nama. Selain daripada Naaman orang Syria itu, kalau dia datang karena siapa ya? Kesaksian seorang perempuan kecil. Makanya kita ini biar kecil berani bersaksi. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Nah ini saudaraku, dia pergi. Dan kalau dia pergi, Elisa ini juga langsung bisa datang. Wah, panglima perang sini. Dia suruh masuk juga enggak. Ini saudara-saudaraku. Makanya kita ini kalau enggak rasa dihormat, harus lebih melihat karena butuh Tuhan. Jangan karena penghormatan manusia. Elisa enggak mau begitu. Malah dia bilang apa? Mandi kau sana. Berapa kali? 2. Rasanya kejam, saudaraku. Masa panglima perang, pemenang. Panglima perang, saudaraku. Kalau sudah perang, babat semua. Begitu dia, saudaraku. Orang yang kayak begitu, kamu sana mandi. Gak usah masuk dulu. Nggak, suruh mandi. Tapi disitulah, saudaraku, hatinya lebih terbuka kepada Tuhan dari apa sekalipun. Dari dirinya sendiri, harga dirinya. Karena sering sekali harga diri ini, saudaraku, orang bikin terhambat kepada Tuhan. Tapi kalau Naaman itu memang disengaja, harus semua mati. Harga diri nggak boleh, menyombongkan kehebatan diri sendiri nggak boleh. Suruh masuk aja nggak bisa, nggak boleh. Silakan masuk. Kalau orang Jawa, monggo, pinara. Kalau anak Batak, masuk mau mang. Gak. Malah dia bilang, laut sedih, meridio isi. Sakit, saudaraku. Tapi kalau orang yang diberkati Tuhan mau menampung berkat Tuhan, gak peduli, saudaraku. Dia hanya memandang kepada berkat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini yang bisa menampung. Gak salah-salah, saudaraku. Kita harus semakin ditempah. Benar-benar harus yang diberkati Tuhan. Jadi ini Elisa ini, pemimpin ini, kata hambanya dia, ya kalau kamu disuruh begitu, ya sudahlah, turutin aja. Karena dia sudah hampir marah-marah, sudah. Tapi kita harus tetap matikan keakuan kita ini. Apapun yang terjadi, jangan ini, saudaraku. Sering sekali di dalam jemaat itu kan keakuannya itu enggak terlalu banyak, hanya sedikit. Maunya aku, kamu harus begini. Maunya aku, kamu harus begini. Hanya begitu saja, berantem, saudaraku. Nggak ada kecocokan. Kiranya semua itu dijauhkan dari kita, saudaraku. Yang penting kita menampung berkat daripada Allah. Dalam Yesus, berkat surga tercurah dengan luar biasa. Tapi yang menampung itu hanya yang terfokus, terbuka hanya kepada Tuhan. Gak salah-salah, saudaraku. Kalau masih mempertahankan akunya, kebenarannya, aku yang hebat, ya saudara-saudaraku, semua itu biar harus kita tanggalkan. Yesus
tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita sudah selalu mendengar, hendaklah kamu memiliki perasaan dan pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu jalan kebenaran. Kalau dia sampai merendahkan diri sampai kepada mati tersalib, dalam ayat 9 Filipi pasal 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Haleluya. Jadi kalau kita masih pertahankan berantem, saudaraku, sakit hati, penyakit orang banyak karena sakit hati, tidak damai sejahtera. Tapi kalau plong, hati yang gembira adalah obat. Kalau sakit hati, saudaraku, akunya itu rasa tertindas, bisa TBC, saudaraku. Itu sebabnya imani saja. Apapun yang kita lihat, imani saja. Tuhan, biar Engkau jadikan indah pada waktunya. Dan itu bisa terjadi. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Ini saudaraku, harus begitu kita, sehingga sangat diberkati Tuhan. Itu sebabnya saya perhatikan dua ini dibuat oleh Tuhan. Bagaimana yang diberkati Tuhan, bagaimana yang menampung berkat Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Yesus, sudah di dalam area keberkatan. Ini yang harus kita perhatikan. Enggak semua bisa menampung, tidak bisa. Itu sebabnya Naaman itu harus dibabat semua, tidak ada keakuannya. Biarpun dia panglima perang, sekali ngomong jadi. Bapak dia bilang lebih baik mati daripada begitulah kira-kira, saudaraku. Tapi kalau untuk menampung berkat Tuhan, ya kalau dikasih tahu yang lainnya, turutlah. Akhirnya turut, saudaraku. Mungkin waktu dia mandi sekali, belum apa-apa. Mungkin dia sudah mulai lebih melawan lagi. Sudah 2 kali, udah 3 kali, belum, 4 kali belum. Akhirnya lama-lama habis. Ya sudahlah, apapun yang terjadi ya. Mandi 7 kali, langsung badannya sehat. Bahkan disebut mulus seperti bayi. Haleluya, saudaraku. Ini menampung berkat Tuhan. Kiranya kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka area bagi kita, dipilih dan diberkati, dicurahkan berkat. Tapi seperti ya janda Zarephat menurut, memandang kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 38. Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Apapun yang ada pada Naaman, walaupun dia panglima tentara, dia rendah hati memandang kepada Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan merendahkan diri, mengambil rupa manusia dan sebagai hamba sampai mati tersalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kiranya kita semua diberkati dan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Kita sangat diberkati oleh Tuhan. Yakin Tuhan menyertai kita. Kalau janda Zarephat masalah boleh selesai, Naaman masalah boleh selesai, kita juga saat ini bisa diberkati oleh Tuhan. Kita menyanyi, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Haleluya.